Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini adalah untuk saya presentasi untuk mata kuliah Data Science untuk pemenuhan tugas UAS. Perkenalkan, nama saya Musakir dengan NIK 21040101010. Jadi presentasi ini adalah berjudul Partition and Clustering. Jadi sekilas tentang clustering. Clustering atau pengelompokan adalah teknik penting dalam analisis data dan pembelajaran mesin yang membantu kita mengungkap pola dan struktur dalam data. Pengelompokan adalah proses untuk mengelompokkan data yang serupa berdasarkan fitur atau atributnya. Tujuan dari pengelompokan adalah untuk memaksimalkan kesamaan dalam kelompok atau klaster dan memaksimalkan perbedaan antara kelompok yang berbeda. Lalu apa itu partitioning clustering? Partitioning clustering, pengelompokan partisi. Partitioning clustering membagi data ke dalam subset atau cluster yang tidak tumpang tindih sehingga setiap titik data hanya termasuk ke dalam satu cluster. Partitioning clustering berikut adalah poin-poin atau ilustrasi dari original point partition cluster. Jadi di sebelah kiri ada beberapa original point dan begitu diterapkan partitioning clustering, maka terjadi klasifikasi atau pengelompokan partitioning pada poin tersebut yang dilingkari sesuai dengan jarak. Kita lanjut. Algoritma pengelompokan partisi menghasilkan berbagai partisi dan kemudian mengevaluasinya dengan beberapa kriteria. Mereka juga disebut sebagai non-hierarkis karena setiap instance tempatkan tepat di satu dari key cluster yang saling eksklusif. Karena hanya satu subcluster yang merupakan keluaran dari algoritma pengelompokan partisional yang khas, pengguna diharuskan untuk memasukkan jumlah cluster yang diinginkan, biasanya disebut key. Salah satu algoritma pengelompokan partisional yang paling umum digunakan adalah algoritma pengelompokan key-min. Nah, sebelum kita lanjut untuk pengenalan key-means, kita ketahui dulu apa tujuan dari partitioning cluster. Tujuan partitioning cluster yaitu untuk meningkatkan kinerja, skalabilitas, dan efisiensi pemrosesan data. Teknik partitioning pada cluster berfokus pada pembagian data ke dalam unit-unit yang lebih kecil yang disebut partisi dan mendistribusikan partisi-partisi ini di antara node-node dalam cluster. Berikut adalah tujuan utama dari partitioning cluster. Yang pertama adalah memaksimalkan paralelisme, yaitu dengan membagi data menjadi partisi-partisi yang lebih kecil dan mendistribusikannya ke dalam node-node dalam cluster. Partisi-partisi tersebut dapat diproses secara alami, maksud saya secara paralel oleh masing-masing tab. Yang kedua adalah meningkatkan kinerja.
yaitu dengan mengurangi beban kerja pada setiap node dan memastikan bahwa pemrosesan data dilakukan secara paralel. Partitioning dapat meningkatkan kinerja keseluruhan cluster, mengurangi overhead jaringan. Dengan menggunakan partitioning, data yang relevan hanya akan dikirimkan ke node yang membutuhkannya, mengurangi lalu lintas, jaringan, dan overhead komunikasi. Yang keempat adalah meningkatkan skalabilitas. Cluster dapat dengan mudah dikembangkan secara horizontal dengan menambahkan lebih banyak node. Partitioning yang baik memungkinkan untuk meningkatkan ukuran cluster tanpa mengorbankan kinerja. Yang kelima adalah penggunaan sumber daya. Partitioning dapat membantu memastikan bahwa setiap node dalam cluster digunakan secara optimal. Data yang relevan ditempatkan pada node yang tepat, sehingga sumber daya cluster tidak terbuang sia-sia. Nah, kita lanjut, apa itu K-means? K-means adalah salah satu algoritma clustering, pengelompokan yang populer dalam analisis data dan machine learning. Tujuan utama dari algoritma K-means adalah untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok atau cluster berdasarkan kesamaan fitur-fitur atau atributnya. Algoritma ini berfungsi dengan cara mengelompokkan data ke dalam key, kelompok yang telah ditentukan sebelumnya, di mana key adalah jumlah cluster yang diinginkan. Lalu bagaimana penerapan K-means? Tujuan partitioning cluster. Langkah-langkah utama dalam algoritma K-means adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah inisialisasi, pengelompokan, pembaruan pusat cluster, iterasi, dan konvergensi. Inisialisasi yaitu langkah pertama dalam algoritma K-means adalah memiliki titik awal secara acak sebagai pusat cluster. Pusat-pusat cluster ini akan digunakan sebagai representasi awal untuk setiap cluster. Yang kedua adalah pengelompokan. Setiap data akan diberikan label cluster berdasarkan jaraknya dari pusat cluster terdekat. Jarak yang umum digunakan adalah jarak Euclidean atau Manhattan. Pembaruan pusat cluster. Ini yang ketiga, setelah langkah pengelompokan, pusat cluster diperbarui dengan menghitung rata-rata data yang termasuk dalam setiap cluster. Pusat cluster baru ini akan menjadi pusat representasi untuk iterasi berikutnya. Yang keempat adalah iterasi. Langkah-langkah 2 dan 3 dilakukan secara berulang-ulang hingga pusat cluster stabil atau jumlah iterasi yang ditentukan telah tercapai. Yang terakhir adalah konvergensi. Algoritma akan konvergen ketika tidak ada perubahan pada pusat cluster atau jumlah iterasi maksimum telah tercapai. Nah, bagaimana memilih nilai key? Faktor penting dalam K-means adalah memilih key yang sesuai atau jumlah cluster. Lalu kita dapat menggunakan metode seperti metode elbow, Silhouette score, atau statistic gap untuk menentukan nilai key optimal.
Terus apa kelebihan dari K-means itu sendiri? K-means efisien secara komputasi dan berfungsi dengan baik pada data set besar. Kedua, mudah diimplementasikan dan mudah dipahami. K-means sering memberikan K-means sering sering memberikan hasil yang baik ketika klaster terpisah dengan baik dan berukuran sama. Dan K-means ternyata memiliki juga keterbatasan. Yang pertama adalah K-means dapat berkonvergensi ke optimum lokal karena sensitif terhadap inisialisasi acak sentroid. Algoritma ini mengasumsikan bahwa klaster berbentuk bola dan memiliki variansi yang sama, yang mungkin tidak berlaku untuk semua dataset. Outlier dapat berdampak signifikan pada hasil pengelompokan K-means. Lalu kesimpulan pada presentasi ini adalah pengelompokan partisi atau partitioning cluster, khususnya algoritma K-means, adalah alat yang kuat untuk analisis data dan pengenalan pola. Memahami kelebihan dan keterbatasan K-means adalah kunci untuk pengelompokan yang sukses. Dengan memiliki nilai Q yang tepat dan praolah data yang baik, kita dapat mengungkap wawasan berharga dan meningkatkan pengambilan keputusan. Baik, sekian dan terima kasih. Apabila ada kekurangan dari presentasi ini, saran dan masukan saya terima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.